Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya Dwi Andika serta teman-teman saya Raya Raffi Rabani, Revan Agus Saleh, Setwar Dimas Kurniawan, dan Karina. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 8. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang ekosistem rawa. Rawa adalah lahan yang secara alami tergenang air akibat drainase yang terhambat. Baik genangan itu terjadi secara periodik ataupun terus-menerus selama waktu yang panjang dalam setahun. Keberadaan rawa membantu membuat tanah di sekitarnya menjadi lebih gembur dan mengandung banyak unsur hara. Dengan begitu, tanah menjadi lebih subur. Pada video ini, rawa yang kita amati ada rawa air tawar. Dalam suatu perairan, terdapat suatu timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik lebih dari cahaya, sinar matahari, udara, tanah, dan komponen lainnya. Komponen biotik pada perairan ini berupa hewan air seperti ikan kepala timah, ikan sepat, dan keong mas, serta tumbuhan air seperti eceng gondok dan kangkung air. Keong mas memiliki nama latin Pomacea sanaliculata. Keong emas Pomacea sanaliculata adalah moluska air tawar yang menjadi hewan akuarium dan hama penting pertanaman padi di Asia. Habitat dari hewan ini adalah perairan berlumpur seperti persawahan, sungai, tambak, dan danau. Pada mulut cangkang keong mas terdapat operculum penutup yang tebal dan kaku. Operkum betina cekung dan tepi mulut cangkang melengkung ke dalam. Sebaliknya, operkum jantan cembung dan tepi mulut cangkang melengkung keluar. Keong mas merupakan hama pada tanaman padi, akan tetapi keong mas memiliki predator berupa semut dan capung. Vegetasi yang mendominasi di perairan ini yaitu eceng gondok. Tanaman eceng gondok sangat menyukai perairan yang berarus tenang untuk berkembang biak. Eceng gondok adalah tanaman yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan ekstrim yang terjadi di habitatnya. Eceng gondok sendiri dapat mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada lingkungan dengan nutrien tinggi yang kaya akan potasium, fosfat, dan nitrogen. Perairan yang mengandung potasium, fosfat, dan nitrogen berasal dari limbah rumah tangga, seperti air bekas cucian deterjen dan langsung dibuang ke perairan. Ikan kepala timah mudah beradaptasi dengan segala lingkungan. Ikan ini dapat hidup di tengah maupun dasar perairan dengan temperatur suhu 25-35 derajat Celcius dengan pH 6-8. Namun ikan ini lebih suka berada di permukaan perairan. Trichogester trichopterus atau yang sering disebut dengan sepat adalah sejenis ikan anggota suku Gourami atau Osprionemidae. Seperti kerabatnya yang bertubuh lebih besar ataupun sepat siam, ikan ini merupakan ikan konsumsi yang disukai banyak orang. Meskipun umumnya hanya bernilai lokal, namun di samping itu terdapat pula varian-varian hiasnya yang berwarna menarik, yang populer sebagai ikan akuarium. Sepat rawa juga menyebar di Indochina, terutama di lembah Sungai Mekong dan di Indonesia Barat, yakni di Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Sekitar tahun 1938, sepat ini dimasukkan ke Danau Tondanos dan tempat-tempat lain di Sulawesi. Ikan ini hidup di rawa-rawa, danau, aliran-aliran air yang tenang, dan umumnya lahan basah di dataran rendah termasuk sawah-sawah serta saluran irigasi. Di saat musim banjir, penyebarannya meluas mengikuti aliran banjir ini. Sepat rawa juga memangsa zooplankton, krustasea kecil, dan aneka larva serangga. Pada musim berbiak, ikan jantan membangun sebuah sarang busa untuk menampung dan memelihara telur-telur sepat betina yang dijaga dengan agresif. Sepat rawa yang telah diseleksi dalam penangkaran memiliki aneka pola warna. Ikan ini lebih populer daripada sepat siam dalam perdagangan ikan hias. Sepat rawa juga termasuk tahan dan mudah dipelihara dalam akuarium.
Cukup sekian presentasi kami kali ini. Semoga presentasi kami kali ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan maupun kelebihan dalam menyampaikan maupun tutur bahasa kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.